buat Pak Erwin untuk informasi. Saya kira saya menyempatkan waktu. Iya, iya. Ada satu menu yaitu pengawasan. Donal antara Panjang ini, panjang. Pak bisa meja tolong. Iya. pajak Anda untuk membangun kota Kendari. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, jumpa lagi kita dalam program inovasi dan inspirasi. Dan tentunya kali ini kita di instansi atau OPD yang lain lagi. Kali ini saya dan tim Into sudah berada kembali di kantor Balai Kota Kendari, di Gedung Balai Kota Kendari. Kita masih di Gedung Tower. Kita mau ketemu dengan Kepala Bapenda. Dan Kepala Bapendanya ini kebetulan sudah pernah kita ketemu, tapi waktu beliau bertugas di dinas yang lain. Nah, sekarang kita ketemu. Ayo. Jadi ceritanya kita ini mau ngobrol-ngobrol tentang masih inovasi. Ada aplikasi yang namanya Pajak Pindara. Nah, itu yang kita mau cari tahu sekarang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Erwin. Ketemu lagi kita. Aduh, apa kabar ibunya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Erwin. Luar Gimana biasa. kabarnya? Sehat, kalau saya sehat, Bu. Karena mau ketemu ibu, makanya saya sehat terus ini. Alhamdulillah. Karena beliau ini asik gitu ya, kalau kita temui asik. Sekarang lagi tidak sibuk kan, Bu ya? Ya. Sedikit lah ya, minta Pokoknya waktu buat sedikit Pak saja. Erwin untuk ngeri. informasi, saya kira saya menyempatkan waktu. Iya. Kalau misalnya pemirsa masih ingat, kita di beberapa episode yang lalu, kita sudah pernah bersama dengan beliau, tapi waktu itu beliau masih sebagai Kepala Dinas PTSP. Ya, nah, sekarang beliau menjadi Kepala Bapenda. Nah. Dan sekarang juga kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau. Luar biasa ini pindah-pindah tempat terus. Ibu, iya, oke, terima kasih. Nah, oke, baik, Bu. Nah, ini kembali lagi kita ketemu karena ada sesuatu yang mau kita informasikan lagi nih. Ada inovasi terbaru di Bapenda tentang apa? Pajak Pindara. Nah, itu. Apa sih sebenarnya Pajak Pindara itu? Ya, kami berikan judul Pajak Pindara. Pindara sendiri itu sebenarnya kalau dari bahasa lokal orang sini itu pintar. Pintar. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang pintar, yang terintegrasi, yang bisa memberikan wajib pajak untuk menyampaikan data-data atas objek pajaknya. Kemudian di satu sisi kami dari Bapenda sendiri di sini petugas-petugas kami ini lebih mudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sifatnya manual karena sistem ini sudah terintegrasi. Terus yang ketiganya lagi bahwa sistem ini akan dapat ada satu menu yaitu pengawasan, pengawasan terhadap pajak daerah, di mana saya dari kantor sendiri sudah bisa melihat, mengetahui di mana sih objek pajak yang belum melakukan pembayaran pajak, di mana objek pajak ini yang dalam 1 bulan lagi ke depan ini sudah habis masanya, sehingga kami bisa melakukan persuratan atau mengingatkan kepada si wajib pajak untuk bisa melakukan pendataan ulangnya kembali agar pajaknya bisa dibayar dan perpanjang lagi. Oke, jadi filosofi pintarnya itu untuk memudahkan objek pajak, wajib pajak, wajib pajak, wajib pajak dan petugas jadi dari pajaknya. Betul, dari dua belah pihak, masyarakat sebagai wajib pajak dan kami di sini si pengelola pajak tersebut. Nah, Ibu, ini pertanyaannya berikutnya. Apakah aplikasi ini kemudian hanya ingin memudahkan ya dalam urusan pajak ini atau kemudian ini ada masalah ketika sebelumnya belum menuju ke digital gitu. Nah, sebenarnya kalau pada saat kita belum ke digital kan waktu perpanjang agak repot ya. Saya ralat kata-kata saya, bukan masalah, repot, lebih repot. Betul. Kenapa? Ya, namanya juga saya sebagai pimpinan bukan hanya berada di atas di belakang meja sini terus. Kami harus mengikuti kegiatan-kegiatan di mana kalau saya harus mengikuti rapat, kegiatan lain, berarti kan saya harus menumpuk dokumen di sini. Berarti kan si wajib pajak sudah membutuhkan
namun belum bisa karena kami melakukan kegiatan lain. Namun dengan sistem ini, dengan aplikasi ini, saya sudah bisa melakukan dimanapun. Saya sudah bisa melakukan proses tanda tangan agar si wajib pajak bisa langsung menerima dokumen-dokumen penata usaha. Oh, jadi ini ada tanda tangan digital juga begitu? Ada. Jadi inilah kenapa terintegrasi. Kami katakan terintegrasi karena sudah ada tanda tangan digitalnya juga. Jadi wajib pajak menyampaikan objek pajaknya melalui fitur eSPTPD. Ya. Setelah dia memasukkan data-data daripada objek pajaknya, maka dalam sistem ini akan keluar yang namanya nota hitung dan surat ketetapan pajak daerah. Berapa sih pajak saya yang akan saya bayar? Ini tanpa perlu datang ke sini lagi. Kalau dulu sebelumnya mereka harus datang ke sini. Melapor ke sini. Ya, melapor ke sini dan kami akan menginput. Terus mereka menunggu surat ketetapan pajaknya, nota hitungnya. Kemudian mereka harus datang ambil lagi ke sini. Nah, setelah diambil mereka akan lakukan pembayaran. Nah, setelah lakukan pembayaran datang lagi ke sini, menunggu SSPD yang saya tanda tangan. Itu bisa makan waktu berapa lama? Itu tanda tangannya kalau ibu pas ada di tempat. Betul. Nah, jadi ada banyak waktu yang harus terbuang ya. Ya, dan ini kalau saya katakan bahwa ini lebih efektif efisien itu benar. Ya, karena si wajib pajak. Nah, wajib pajak kami ini kan tidak ada bukan hanya ada di daerah semua. Ada yang di luar daerah, Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Mereka bisa mengakses, memasukkan data objek pajaknya. Mereka ini yang punya objek pajak di dalam Kendari berarti ya? Ya, khusus yang sekarang kami terbitkan ini khusus. Ya, ini kan baru berapa 60 hari, belum 60 hari. Ini belum 60 hari kami kerjakan itu khusus yang reklame. Dan ini akan panjang, bukan hanya reklame, hotel, restoran dan semua jenis pajak lainnya. Yang kami launching yang kemarin bahwa ini adalah untuk pajak reklame, maka si wajib pajak tadi yang saya katakan akan masukkan data reklamenya. Setelah mereka masukkan, mereka tidak perlu ke sini karena mereka sudah memiliki akun dan user masing-masing. Mereka setelah dilakukan proses verifikasi dengan teman-teman yang ada di Bapenda, mereka langsung bisa mengakses. Malah mereka bisa melihat estimasi berapa sebenarnya pajak mereka dengan memasukkan data-datanya sebelum nota hitung dan surat ketetapan pajak daerah itu keluar. Nah, setelah surat ketetapan pajak daerah saya tanda tangani, mereka bisa langsung menarik tanpa di sini melakukan lagi penandatanganan, memasukkan ke sini diparaf oleh bidang, diparaf oleh koordinator, harus panjang-panjang. Panjang. Mereka sudah melakukan baru sampai ke sini lagi. Nah, berarti dan salah satunya kayaknya memang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Benar, pertemuan. Karena ini rawan gitu ya. Karena ada biasa gini, Bu. Transaksional antara panjang. Pak bisa tolong. Mejanya ini ya, mejanya banyak Satu pintu tapi berapa jendela begitu. Jadi ini insya Allah ke depan sudah tidak karena kita tidak akan lakukan pertemuan-pertemuan dengan mereka dan mereka itu salah satu semangatnya. Betul. Pada saat mereka memasukkan, mereka langsung lihat estimasi. Pajak saya hanya sekian. Jadi tidak perlu ada lagi tambahan-tambahan biaya yang harus ditambah oleh si wajib pajak. Nah, dan kemudian pergerakannya juga terpantau gitu ya? Betul, terpantau. Saya bisa men-tracking. Nah, apakah juga kemudian wajib pajak bisa men-tracking itu misalnya? Bisa. Oh, saya sudah sampai di sini. Iya. Ya, bisa. Nah, itu dari sisi pelaporan si wajib pajak, kemudian penatasan kami. Dari kami lagi, jadi ini ada yang macam dashboard pengawasan. 1000 sekian objek pajak reklame yang ada di Kota Kendari, saya akan bisa melihat, memantau dari televisi atau dari HP saya. Saya akan melihat, saya memberi warna ada 4. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, dan ada warna hitam. Nah, warna hijau, saya langsung bayar. Warna hijau di sini bahwa objek pajak tersebut masih masa pajaknya masih berlaku. Pembayarannya masih berlaku. Kuning 1 bulan lagi objek pajak ini akan masih masa berlakunya sudah habis. Sehingga dari tim kami ataupun dari pengelola pajak reklame sudah bisa menyampaikan informasi untuk segera melakukan pendataan ulang, pendaftaran ulang untuk dikeluarkan surat ketetapan pajak daerah. Nah, itu 1 bulan. Kemudian ada yang merah. Ada yang merah berarti si wajib pajak ini sudah tidak memperpanjang lagi objeknya tersebut. Kemudian ada yang hitam. Si wajib pajak memperpajak tapi belum melakukan pembayaran. Sehingga apa? Pol PP
Oh, yang hitam ini yang agak danger gitu ya? Warning gitu warning ya? Betul. Pol PP bisa menggunakan penertiban terhadap reklame-reklame atau iklan-iklan yang sudah habis masanya dan tidak melakukan pembayaran. Nah, Ibu, maaf saya sebelum dilanjut lagi tentang yang merah tadi. Ini kan sudah habis dan mereka tidak perpanjang. Ini misalnya apa ini, Bu, kira-kira? Contohnya? Jadi kan begini, reklame itu kan masa pajaknya itu biasa 1 tahun. 1 tahun. Misalnya Pak Erwin, ada pajak reklame ya, billboard. Pak Erwin sudah mendaftar di Oktober tahun 2022 atau misalnya. September ya? Sekarang September. Oke, kita ambil September saja ya, 1 September atau 15 hari ini 15 September. Nah, kan harus kemarin itu masanya kan sampai 15 September 2023. Kan 1 tahun. Nah, berarti kan Pak Erwin harusnya sudah habis masanya saat ini. Tapi Pak Erwin kan sudah diberikan penyampaian 1 bulan sebelumnya yang kuning tadi. Nah, tapi Pak Erwin tidak melakukan konfirmasi, tidak mengisi data sehingga Pak Erwin dianggap tidak melanjutkan. Tapi kalau masih warna merah ini belum ada eksekusinya. Dieksekusi juga. Oh, sudah dieksekusi. Dieksekusi juga. Nah, kalau yang hitam bedanya tadi, yang hitam ya bedanya. Jadi ini dieksekusi justru karena tidak ada konfirmasi, tapi kami akan melakukan terus konfirmasi tersebut. Dan teman-teman akan turun ke lapangan. Apakah di tanggal 16 Pak Erwin masih memasang, tapi tanpa konfirmasi, berarti ini kan belum membayar pajak. Nah, untuk yang hitam, jadi yang hitam begini. Pada saat si wajib pajak melakukan konfirmasi, saya siap melakukan pendaftaran. Masa pajaknya dari 1 September 2023 sampai 2024. September 2024 atau Juli akhir ya, 30 Juli misalnya, 31 Juli misalnya 2024. Nah, masa pajak tersebut itu kan 1 bulan. Ya, masa pajak diberikan waktu si wajib pajak untuk melakukan pembayaran 1 bulan. Tetapi ternyata si wajib pajak tidak melakukan pembayaran, sehingga ini akan ada pemantauan hitam. Eksekusi kami menyampaikan kepada teman-teman untuk melakukan intens penagihan dan teguran-teguran. Gitu. Pada sampai SOP-nya sudah diberikan teguran 3 kali atau penyampaian tidak, maka juga akan dilakukan lagi eksekusi. Jadi di situ bedanya. Makanya wah, ini jelas sekali untuk mereka-mereka yang punya objek pajak gitu ya. Jelas sekali. Tapi kalau maaf sebelum dilanjut, gimana kemudian para wajib pajak khususnya misalnya nih kita spesifik ke reklame lah yang billboard itu, apakah semuanya masih tetap dalam kategori hijau atau sudah ada malah yang merah gitu? Inovasi ini kan kita mulai di akhir ini, kan 1 Oktober ini. Iya, baru ini mau mulai. Kan inovasi ini kita sudah launching kemarin, ini sudah ada. Jadi nanti ada masa pajak yang sudah berakhir di September ini akan dilakukan, kami akan mulai di 1 Oktober. Gitu ya. Di 1 Oktober mereka akan menyampaikanlah sesuai SOP yang melalui sistem ini. SOP ini pajak pindara tadi. Betul, pajak pindara ini mereka akan melakukan dan mereka akan bisa memantau. Jadi direset. Ya, begitu. Jadi yang kita tidak bisa mundur ke belakang karena mereka sudah menyampaikan laporannya dan sudah ada surat ketetapan yang sampai 2024. Nah, nanti 1 Oktober ini maka mereka akan sudah melakukan penyampaian data objek pajaknya itu melalui pajak pindara ini. Baik, sekali lagi Bu. Nah, apakah kemudian para wajib pajak di Kota Kendari ini semuanya dalam kategori baik gitu atau malah 50% bermasalah misalnya? Tidak sampai 50%. Jadi kalaupun namanya baik sebenarnya kalau mau dibilang wajib pajak itu selalu menghindari pajak. PBB bagaimana? Iya, betul. Nah, mereka selalu menghindari, tapi kami selalu mengedukasi dan selalu menyampaikan pemberitahuan agar mereka bisa melakukan pembayaran pajaknya. Karena kalau tidak akan ada sanksi-sanksi. Nah, sehingga mereka kalaupun belum bisa membayar pajaknya, tetap walaupun dia lewat itu sudah ada sanksi yang dikenakan oleh mereka. Kan biasanya orang belum tentu hari ini ada uang. Betul. Jadi kita masih berikan kesempatan. Ada dispensasi tapi mereka juga sudah menerima sanksi. Begitu. Tetap harus ada. Harus ada. Makanya kita sebagai warga negara harus memberikan kewajiban gitu ya. Nah, Ibu, kembali ke persoalan pajak pindara ini. Lebih memudahkan ternyata. Apalagi kelebihannya kira-kira?
Jadi kelebihannya Pak Erwin, saya dalam hal ini sebagai pimpinan dapat memantau langsung 1.300 kalau memang ya objek pajak hanya khusus reklame. Iya. Akan dapat memantau dari sini. Saya khusus tidak reklame turun. Itu khusus reklame. 1.300. Ya, dan kedepannya masih banyak Pak Erwin. Iya, Masih kami sensus terus, ini bisa sampai 6.000 atau 8.000. Masih banyak lagi. Iya. Nah, dalam satu kota ya, ini kan tidak mungkin bisa dijalankan oleh 1-2 orang untuk melakukan pengawasan. Sehingga sistem yang kami bangun ini yang namanya pajak Pindara ini dapat memantau dari sini mana yang ya itu tadi hijau, kuning, merah, hitam. Mana nanti yang sudah tidak akan memperpanjang dan di lapangan jadi kita akan lihat oh merahnya bulan ini ada 20. Oke. Berarti teman-teman akan turun 20 ke titik itu karena di sini sudah ada titik koordinatnya di mana lokasi tersebut sehingga teman-teman hanya membawa ini oh yang di sini yang dimaksud inilah tiang reklamenya ini yang harus dibuka. Nah, sehingga Pol PP dengan tim pengawas reklame lainnya sudah bisa mengeksekusi. Saya jadi kebayang gini, Bu. Ini kan Pindara kemudian memudahkan itu untuk mengidentifikasi. Nah, bagaimana ketika kemarin masih manual? Sudah bisa dibayangkan Pak Erwin dengan keterbatasan sumber daya kami, dengan banyaknya jumlah objek pajak itu ya bisa dikategorikan kita kerja manual, effortnya kami, usahanya kami lebih keras. Untuk setiap saat harus buka data lagi, lihat lagi. Lihat lagi data. Nah, kalau dengan ini insya Allah akan memudahkan baik dari kami sendiri di sini maupun tim pengawas reklame nantinya, utamanya Pol PP yang bisa mengakses. Nanti bisa memanfaatkan ini. Karena mereka nanti yang akan ikut memantau, nanti tinggal koordinasi dari sini. Iya, tanpa perlu lagi tanya ini, dia sudah tahu. Gitu? Dia tidak perlu koordinasi. Bapenda ini kita mau eksekusi ini, enggak kan? Tetap koordinasi itu, tapi maksudnya saya tidak perlu lagi dia mencari mana datanya yang di mana. Dia hanya melihat dalam dashboard kami. Sudah ada. Oh, yang ini yang merah, ini yang hitam. Oh, titiknya di sini. Nah, karena titik koordinatnya akan kelihatan. Oh, lokasinya dekat, misalnya dekat suatu ini. Oh, ini, oh ini yang dimaksud. Sehingga lebih mudah bagi mereka untuk melakukan penertiban daripada pajak. Nah, sekarang buat para wajib pajak nih, Bu. Kan ini tanggal 1 Oktober baru kemudian ini kita tekan star hijau ya. Mereka mulai melakukan pendataan by system. Nah, apa yang harus dipenuhi oleh para wajib pajak? Wajib pajak di sini kan mempunyai NPWPD. Nah, dengan NPWPD ini kami sudah memberikan mereka user ID. Dan user ID itu sudah bisa digunakan ke dalam sistem untuk mengakses sistem ini. Dan hari ini kami akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tersebut, memberikan bagaimana caranya mereka bisa mengakses pajak Pindara ini hari ini. Duluan mana sama kita nih? Duluan kita. Duluan Kak Erwin. Jadi tidak ada kesulitan ya? Insya Allah tidak ada kesulitan. Tinggal nomor NPWP saja. NPWPD mereka sudah pegang. Wajib pajak kami ini sudah rata-rata memiliki NPWPD. Dan apabila ada wajib pajak baru, kita akan keluarkan dulu NPWPD-nya. Dari situ mereka sudah langsung mendapatkan user ID, bisa mengakses. Kita tidak melempar langsung ini, karena jangan sampai ada yang hanya bermain-main masuk ke sistem sehingga mengacaukan sistem kami. Jadi mereka memang yang betul-betul sudah terdaftar sebagai wajib pajak itu sudah memiliki akses. Bu, apakah ini sudah pernah misalnya disounding gitu atau sudah pernah disosialisasikan kemana begitu, misalnya ke masyarakat kah atau ke apa gitu ya, para wajib pajak? Yang saya mau tahu gini, apa kalau mereka sudah tahu gimana responnya kemudian? Kalau ini akan kami sebelum-sebelumnya dari teman-teman yang secara manual kemarin sering ketemu itu sudah menyampaikan satu-satu. Tapi ini yang nanti sebentar ini betul-betul sosialisasinya. Saya tidak mungkin ada resisten karena ini lebih mempermudah mereka, lebih memberikan transparansi kepada mereka, sehingga saya merasa yakin bahwa mereka lebih merasa nyaman dengan sistem ini. Lebih aware gitu ya. Betul. Karena ada keamanan itu sudah dijamin pasti. Ada kemudahan. Ketepatan waktu. Nah, itu dia. Jadi ada banyak kelebihan yang bisa kemudian dinikmati oleh para wajib pajak ketika ikut bermain di pajak Pindara ini ya. Dan memang kami akan menutup manualnya.
Manualnya dalam hal ini sebenarnya kita pindah, jadi semua by system. Kalaupun ya ada wajib pajak kita yang belum mengerti, kami tetap melakukan perbantuan. Nah, perbantuannya tetap menggunakan user mereka, tapi teman-teman di sini dan itu sudah kami bintekkan, ya sudah kami bintekkan. Sudah bintek juga sudah, ya? Teman-teman sudah bintek bagaimana bisa melakukan pendaftaran. Jadi mereka akan mendampingi nanti bagi yang belum bisa untuk melakukan, bisa mengakses pajak Pindara ini dan bisa memasukkan data-data objek pajak yang mereka miliki. Luar biasa berarti ya. Insya Allah. Nah, ini saya tadi lupa bertanya di awal. Ini idenya dari mana sih sebenarnya ide pajak Pindara ini? Jadi sebenarnya ide ini juga muncul dari teman-teman untuk mempermudah teman-teman. Keterbatasan dari sumber daya yang kita miliki, teman-teman pengelola ini kan agak susah, sehingga saat muncul ide ini dari mereka dan dari kami sendiri. Kami lihat, oh ya ternyata dengan ketersediaan sumber daya yang ada, dengan banyaknya jumlah objek pajak ini akan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum apabila pengawasan ini tidak berjalan, sehingga inilah yang kami hindari agar tidak terjadinya celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum dalam rangka memanfaatkan reklame ini namun tidak membayar. Pak Erwin bisa bayangkan begini, kalau saya tidak bisa melihat hal penyebaran ini, maka bisa saja oknum dikasih panjang saja tapi tidak ada pembayaran. Mana saya bisa tahu dari sini? Apakah saya harus membuka 1000 ini setiap hari? Dan objek pajak kami, wajib pajak kami, jenis pajak kami bukan hanya ini. Nah, sehingga kami butuhkan pengawasan yang sistem pajak Pindara ini. Jadi yang tidak suka dengan ini ketahuan. Pasti sering curang ini. Yang tidak suka dengan ini tapi alhamdulillah respon daripada teman-teman khususnya yang mengolah pajak reklame ini adalah bidang pendapatan 2 bagi kami. Mereka sangat respon, malah mereka support, malah mereka yang bergerak. Sosialisasi hari ini bagaimana? Iya Bu, siap. Mereka yang siapkan semua, mulai dari undangan, mengundang vendornya, menyiapkan materinya, menata tempatnya dari mereka semua. Jadi bukan saya hanya menyampaikan karena sangat membantu bagi mereka. Karena daripada mereka setiap hari harus saya mana data ini lagi, buka lagi. Saya tidak perlu lagi meminta data-data itu karena saya sudah bisa mengakses sendiri. Oke, luar biasa, hebat ya. Dan ya harusnya memang ini semua harus nyaman, harus senang karena terbantukan jadinya. Ibu, bisa nggak kita jalan-jalan sebentar? Mall. Ke sini. Sini saja ya. Kan kita belum lihat, ini kan kantor baru ini ceritanya, Bapenda. Nah, kalau di Bapenda ada berapa bidang, Bu? Di sini ada 4 bidang, 1 sekretariat. Jadi bidangnya kita mau lihat masing-masing bidang. Hanya ini kayaknya sudah pada pergi sholat ini, Pak. Di sini ada Bu Yanti, jenis untuk bidang pendapatan wilayah 1, jenis pajak yang dikelola itu adalah pajak hiburan. Pajak hiburan. Pajak hiburan, pajak restoran rumah makan. Terus pajak PPJ ya, PPJ. Apa PPJ itu? Pajak penerangan jalan. Terus pajak air bawah tanah. Nah, itu yang kelola oleh yang itu yang sumber-bor gitu ya? Betul, itu pajak air bawah tanah. Itu pajak wilayah 1. Wilayah 1. Oke, luar biasa. Ibu belum pada istirahat ini? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kita ke sebelah lagi, Ibu. Nah. Ini bidang wilayah 2. Pendapatan wilayah 2. Kayaknya laki-lakinya sudah pada sholat menuju sholat Jumat. Bidang pendapatan wilayah 2 khususnya yang akan menangani pajak reklame, pajak Pindara ini. Khusus. Ya, pajak reklame, pajak parkir, pajak hotel, sarang burung walet. Dia di Kendari sudah banyak burung walet ya sarangnya? Lumayan. 23-an ya, Bu. Lumayan. Di Mekar ada 1. Enggak ada. Gitu ya. Di sini yang mengelola rumah kos. Rumah kos termasuk. Bukan, ini rumah kos kita kala-kala jamur di musim hujan. Betul. Karena kita keluar begini saja, ada rumah kos di sebelah gitu. Gimana dengan para pemilik rumah kos? Mereka taat juga? Taat.
taat membayar pajak setiap bulan, ya setiap bulan. Namun kedepannya ini mungkin menjadi bahan informasi juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 kemarin tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diamanahkan bahwa rumah kos itu pajaknya sudah tidak ditarik lagi. Oh, jadi mereka mereka tidak ditarik pajak rumah kosnya, namun akan kita kompensasikan ke PBB komersial. Oh iya karena betul karena komersil ya. Iya. Oh iya. Komersial. Itu buat jadi mudah-mudahan ini juga kemudahan buat para pemilik kos ya. Iya. Jadi jangan nggak masih ada kah? Setiap warga negara yang bernapas di muka bumi ini harus bayar pajak. Gitu ya. Karena apalagi pajak Anda usaha untuk membangun itu dia Kota Kendari. Kalau mau jalannya rusak-rusak nggak usah bayar pajak gitu. Ya, ini pengawasan. Kayaknya laki-laki semua sudah menuju sholat Jumat. Nah, jadi di sini agak berat kayaknya. Karena pengawasan. Iya. Ya, semua jenis pajak sama. yang ada di sini mereka harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak. Di sini gitu. pengawasan di sini dan semua. pemeriksaan pajak. Wah, luar biasa. Jadi di sini mereka mukanya cerah semua ya. Jangan Jadi, gitu. Kalau ini pendapatan wilayah 3. Wilayah 3. Banyak laki-laki juga berarti. Ya, betul. Jadi karena ini sudah menuju sholat Jumat. Ini sama karena hari Jumat juga ya. Kita ini hanya agak telat sedikit ya. Karena Ibu sudah kasih waktunya, jadi kita harus gunakan sebaik-baiknya. Pendapatan wilayah 3 ini menangani PBB dan BPHTB yang setiap hari. Ya, jadi PBB, kalau ada aduan atau konsultasi terhadap PBB ataupun BPHTB, yang menangani adalah bidang pendapatan wilayah 3. Oke. Ini sekretariatnya sini atau sini, Bu? Sekretariatnya di sini, iya. Oke, ini internal Bapenda lah ya? Betul. Sekretariat ya? Betul, ini internal Bapenda. Dan ada front office kami di Mall Pelayanan. Oh iya, itu. Jadi kalau berurusan juga semuanya sudah ada di Mall Pelayanan Publik. Mall, jadi Ibu, di sini back office. Iya, itu dia back office-nya sini. Satu lantai saja kan? Satu lantai saja. Iya, nggak usah terlalu banyak lantainya. Repot naik turunnya. Ibu, terakhir nih ya, agak sini biar agak terang kelihatannya. Gimana harapan terbesar Ibu dengan hadirnya pajak Pindara ini gimana? Harapan kami bahwa terhadap wajib pajak, pajak agar bisa melakukan pembayarannya tepat waktu, karena kita sudah memberikan kemudahan-kemudahan terhadap itu, dan harapan kami ke depan dengan pajak Pindara ini pun akan meningkatkan penerimaan khususnya di pajak daerah. Iya. Itu dia, makanya tidak terkecuali lah semua warga negara, khususnya kita warga Kota Kendari harus selalu taat pajak, karena apa yang kita miliki di daerah ini itu semua berasal dari kita juga sebenarnya. Coba Anda bayangkan kalau semua kita tidak ada yang bayar pajak, kita mau menikmati fasilitas apa coba? Jalanan tidak mungkin, pokoknya semuanya lah. Rumah sakit tidak mungkin, pendidikan tidak mungkin. Iya betul, itu mungkin dia. Tidak ada pasar juga. Makanya salah satu himbauannya para wajib pajak, ayo taat pajak, gitu ya. Pajak Anda untuk membangun Kota Kendari. Nah, itu dia. Ibu terima kasih banyak, atas waktunya, dan mohon maaf ini kita harus mengambil waktunya, harusnya sudah istirahat sebenarnya ini ya. Terima kasih sekali Ibu. Salam buat semuanya, selamat bekerja lah dan sukses untuk pajak Pindaranya. Ya. Insya Allah. Amin. Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita untuk episode kali ini bersama Bapenda Kota Kendari. Masih bersama dengan Ibu Satria di sini, dan sekali lagi pesannya jangan lupa untuk bayar pajak dan terutama harus tepat waktu. Oke, saya pamit atas nama kru yang bertugas. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Erwin, teman-teman yang lain.